Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita masuk ke pembahasan hadis ke-14 dari kitab Bulughul Maram, bab baru ya, subbab baru dari Kitabul Thaharah. Kita masuk ke bab aniyah. Bab yang menjelaskan tentang wadah atau bejana. Tujuan ditulisnya bab ini adalah karena sebagian dari wadah itu halal, sebagiannya itu haram, maka dibuat bab khusus tentang bejana. An Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiya, semoga meridai Allahu oleh Allah, anhuma, dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala, telah berkata Hudzaifah bin Yaman, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyatiz zahabi, di dalam wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan, fi sihafihima, di dalam nampan yang terbuat dari keduanya, fa innaha lahum, maka sesungguhnya nampan itu, wadah-wadah itu, bagi mereka orang musyrik, fit dunya, di dunia, walakum, dan bagi kalian, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih, hadis ini telah disepakati. Dari Hudzaifah bin Yaman, kita akan bahas satu-satu materi dari hadis ini. Pertama, sanadnya ya. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang terkenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Rasulullah, menjelaskan secara khusus kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang-orang munafik. Karena beliau banyak memegang rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak sahabat menjadikan beliau, Hudzaifah bin Al-Yaman, sebagai rujukan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada matan hadis ini yang berbunyi, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan di dalam nampan-nampannya, fa innaha lahum, maka sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka, fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Maksudnya adalah kita diharamkan makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Faidahnya apa? Apakah makanan yang disiapkan di atas nampan emas dan perak itu makanannya rasanya menjadi tambah enak? Apakah minuman yang ditaruh di atas gelas emas dan perak airnya menjadi lebih segar? Jawabannya tentu saja tidak. Lalu kenapa hal ini diharamkan? Jawabannya jelas, yaitu karena emas dan perak ini bagian dari kemewahan yang berlebih-lebihan. Islam tidak melarang kita bermewah-mewah, tidak melarang, tapi melarang kita berlebih-lebihan sehingga hati kita menjadi sombong. Jadi apakah makanan dan minuman yang ditaruh di atas wadah emas dan perak itu menjadi najis? Jawabannya tidak. Lalu kenapa diharamkan? Karena ketika makanan dan minuman itu ditaruh di atas wadah emas dan perak, yang najis bukan makanannya, tapi yang menjadi najis adalah hati kita, dinajisi dengan rasa sombong, di mana sombong ini adalah dosa besar di dalam Islam. Faidah dari hadis ini adalah haramnya makan dan minuman menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Faidah kedua, Islam melarang segala bentuk kesombongan. Kemudian faidah yang keempat, hendaknya seorang muslim meninggalkan kebahagiaan-kebahagiaan fana, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak begitu bermanfaat baginya, agar
mendapatkan kebahagiaan kekal abadi di akhirat. Bagikan video ini jika bermanfaat menurut teman-teman sekalian, menurut sahabat Sang Berdebu. Jangan lupa like dan share video ini untuk mendukung video ini, channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.